Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang ketaatan istri pada suaminya ketika masalah istimta. Ta'atu zaujati zaujiha fi istimta'i wa khuruji minal manzil litastaqima la hayatu zaujiyatu dunaman gisoti. Ketaatan istri pada suaminya dalam masalah istinba dan tentang masalah keluarga di rumah. Boleh tidaknya istri keluar dari rumah itu atas dasar hukum kehidupan itu lancar-lancar saja tanpa adanya kendala. Fa'ala mar'ati ta'atu zawji wa taslimu tafsiya ilaihi bi mujarradil laqdi idza taliba. Maka wajib bagi seorang perempuan untuk mentaati suaminya dengan menyerahkan dirinya terhadap suami dengan akad ketika akad itu diperlukan. Wa alaihi ayyastimaha maharo halamu ajal, dan wajib bagi suami untuk memberikan kepada istri mahar yang diutang atau dicicil. Wa alaiha ta'atuhu idza da'aha ila firasi. Dan wajib bagi istri untuk mentaati suami ketika suami mengajak istri ke ranjang. Liqaulita ta'ala, alasannya firman Allah, walahunna misladani alaihina bi'al ma'ruf. Terus wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, lau kuntu amiran ahadan aisa judalla ahadin la amartu mar'ata anta sujuda li zaujiha. Dan dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Nabi Muhammad memerintahkan seorang untuk bersujud kepada seseorang lain, maka Nabi Muhammad akan memerintahkan perempuan untuk bersujud kepada istrinya, kepada suaminya. Wa qaulu aimam ra'au mantanu wa zawjuha radin an hadza dakhalat jannat wa jannat. Dan dawuhnya Nabi lagi, siapapun atau wanita manapun yang dia meninggal sementara suaminya ridho terhadapnya, maka dia akan masuk surga. Terus iza da'a rajulu imra'atahu illa firasih famta'ain antaji afabita godobata alaiha laktaha malati ikata hata tusjidha. Ketika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjang, lalu istrinya tidak mau datang ke ranjang sehingga membuat suaminya marah semalaman, maka malaikat akan melaknat si istri sampai waktu subuh. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samad Jahidin dengan NIM 19111020 dari Prodi HKI kelas 6C yang akan membacakan tugas bahasa kitab biizni zaujiha, dengan izin suaminya, lama tatkala rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya. Qala, berkata, ra'aitum ra'ata atat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah melihat seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqalat, dan wanita itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zauji ala zaujatihi,
apa hak bagi seorang suami atas istrinya? Qala Rasulullah menjawab, hakkuhu, haknya alaiha, atas perempuan, haknya alaiha, atas suami, illa takhruju, kecuali engkau keluar, min baitiha, dari rumahnya, ila biidnihi, dengan izin suami, dengan izinnya. Fa inna fa'alat, maka sungguhnya fa'alat, melakukan, la'anahallahu wa malaikatur rahmatu, Allah melaknatnya dan para malaikat dan para malaikat kasih sayang. Wa malaikatul khadabu, dan para malaikat marah, hatta, sehingga, tatawwabu au tarji'u, sehingga tatawwabu, bertaubat atau pulang kembali, dalam kurung. Qalat, perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wa in kana laha zaliman, dan bahwasannya adalah ia zalim. Qala, Rasulullah menjawab, wa in kana laha zaliman, dan baginya ia zalim. Baiklah, saya Farda Istiqomah akan melanjutkan materi selanjutnya. Lakin yakrahu lizawwaji idanas syafi'iyati man hazaujatiha man iyadati abiha iza asyaqa fi maradiyah. Akan tetapi hukumnya makruh bagi suami menurut Imam Syafi'i melarang istrinya untuk menjenguk bapaknya kalau sakitnya parah. Wa huduri mawaronihi in mata, dan hadir ketika sakaratul maut. Li'anna man aha min zalika yu'adi ila nufuri wa yagriha bil ukufi, karena melarang istri akan mengakibatkan kebencian dan kedurhakaan. Wa abaha akhonafiyati laha ahuru bigoiri izan zaujiha ida marodo ahadu abawayaha. Dan Hanafiyah membolehkan keluar tanpa izin suami ketika salah satu orang tuanya sakit. Bella, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Wa iza harasta tazamtu bi'udu disiri syar'i. Jika kamu keluar, kamu berpegang pada batas-batas yang sah atau syar'i. Fala tazaharu ghaira wajhi wa kafain, sehingga tidak tampak kecuali wajah dan telapak tangan. Man fitnata wa nazari ilaiha, untuk mencegah hasud dan memandangnya. Likaulihi ta'ala, wa karna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyati ula al-ahzab. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Di sini tertera bahwa Allah berfirman, dan segera kamu tetap di rumah, dan janganlah kamu berhias bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Wa mit tabaruji antal basal mar'atu sauban raqiqan yasifu ma tahtahu. Wa itu dan, min itu dari, tabaruji itu perhiasan, antal basal itu an itu bahwa, talbasal itu memakai, mar'atu itu wanita, sauban itu pakaian, raqiqan itu tipis, yasifu itu menjelaskan atau menggambarkan, ma itu apa, tahtahu itu di bawahnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu sabda atau perkataan Nabi Muhammad SAW, sifani min ahlin nari lam arhuma ba'du. Sifani itu dua jenis, min itu dari, ahli penghuni, nari itu neraka, lam arhuma itu aku lihat, ba'du itu yaitu, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ala ra'usihinna. Nisa'un itu wanita, kasiyatun itu berpakaian, ariyatun itu telanjang, ma'ilatun itu berjalan, mamilatun itu berlenggak-lenggok. Ala itu atas, ra'usihinna itu kepala, amsalu itu amsalu asnimatil bakhtil ma'ilati. Amsalu itu menyerupai, asnimati itu punuk, bakhtil ma'ilati itu mencondong. Dan dari artinya, dan dari perhiasan, bahwa seorang wanita memakai pakaian tipis yang menjelaskan apa yang ada di bawahnya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua jenis penghuni neraka yang belum aku lihat, yaitu wanita yang berpakaian telanjang, berjalan berlenggak-lenggok dengan kepala dimiringkan seperti punuk yang condong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulnal jannata wala yajidna rakhaha wa inna rihaha la yujadu min masyirati kaza wa kaza warijalu ma'ahum siyatu qazna bil baqarati yadribu nabiha nasya. Dari kesimpulan dari ayat tersebut, yang artinya mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan menemukan wanginya, dan wanginya dapat ditemukan dari jarak sekian dan sekian, tidak akan ketemu dari jarak berapapun, dan orang-orang dengan cambuk seperti ekor sapi dan lalu dicambuk dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogando dengan NIM 1911110040. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dipaparkan teman saya sebelumnya. Langsung saja menuju pada pembahasan. Wa qaulahu aidon, dan berkata dia juga, Ayyina imratu istaktirati, siapa adapun perempuan yang mengucilkan wewangiannya, faqaratu famaratu ala qaumi liyadiurihaha, dan keluar rumah berjalan di antara suatu kaum untuk mencium baunya. Fahya zainatu, dia adalah seorang pezina. Wa qawlu innaka maratu khoratu faiza kharajta, dan berkata dia, sesungguhnya wanita atau istri itu adalah aurat. Istaghfarahu saitonu, maka jika wanita keluar telah menghias setan.
wa maqrabu matakum min rahmati rabbiha wa hiya fi khairu baitiha. Hal itu lebih dekat dan baik untuk perempuan dari rahmat Tuhannya dan dia tetap di dalam rumahnya. Selanjutnya, walaysa li zaujati saumi nafalaiha bi izna yaumajin, dan dilarang kepada istrinya untuk berpura sunnah kecuali dengan izin suaminya, dan berkata tidak dibolehkan kepada istri untuk berpuasa. Wa qawlu la yuhilu hinna irati an suma, dan suaminya bersaksi kecuali dengan izinnya. Wa zawjiha syahidun ila biizni wa la tanzinu fi baitiha illa biizni, dan tidak mengizinkan di dalam rumahnya kecuali dengan izinnya.